Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. 2 hari ini saya banyak dikasih pertanyaan oleh teman-teman, kawan-kawan di masyarakat sekitar rumah dan tempat-tempat tongkrongan. Karena 2 hari ini media sosial atau TV One khususnya kemarin menayangkan berita tentang Puan Anies. Terus dikasihlah pertanyaan dan bahkan ada yang terakhir pun menjawabnya, waduh, kalau Puan Anies itu keren amat, itu bisa menang itu, kata dia. Mantap tuh bos, kata dia. Jadi ketika banyak pertanyaan dan penilaian-penilaian positif, akhirnya aku harus menjawab beberapa pertanyaan itu. Salah satunya adalah kok bisa ya Mbak Puan berpasangan dengan Anies, katanya. Bukannya diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, kata dia gitu kan. Terus bagaimana dengan Ganjar, katanya kan. Terus katanya mau diusung dengan Prabowo Puan. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan. 2 hari ini saya dikasih pertanyaan oleh masyarakat di sekitar rumah, bahkan oleh teman-teman, baik telepon atau WA-an dengan saya. Terus saya jawab bahwa sebenarnya 3 bulan yang lalu ada berita menarik tentang Pak JK datang menemui Ibu Mega, ada pertemuan dengan Ibu Mega. Kalau kita orang politik, sebenarnya kita sudah bisa menerka apa yang akan ada pertemuan itu, dari pertemuan itu. Karena bagaimanapun juga orang-orang politik paham bahwa JK yang mendos Anies Baswedan. Terus tapi tidak naik berita itu karena memang tertutup. Kemudian keluarlah Nasdem menyalonkan. Nah, pertanyaan ke saya adalah bagaimana kalau Puan dengan Anies? Saya jawab, is okay, keren, bagus, nggak ada masalah. Lah bukannya Anies itu pendukung para oposisi, kenapa Mbak Puan ngambil? Itu kan hanya dinamika politik. Bagaimanapun juga Anies itu profesional. Dia sangat profesional. Jadi ketika kawan-kawan yang hari ini menganggap oposisi atau masyarakat yang merasa kecewa dengan keadaan pemerintah ini atau bagaimanapun, terus dia melakukan pelarian ke Anies Baswedan. Tambah lagi Pak Prabowo yang dulu bersaing di 2019 menjadi menterinya Pak Jokowi. Tapi sih bukan di situ sebenarnya yang menjadi landasan pemikiran yang paling mendasar bagi saya. Saya membaca dari perjalanan Gemma Puan ini adalah dari 2019 buzzer-buzzer ini selalu membangun stigma cebong kadrun. Dan saya akan kembali ke situ lagi karena memang awal saya membangun ini memang saya terang-terangan bahwa Gemma Puan ini memberikan perlawanan kepada buzzer. Kenapa? Karena dia telah merusak mindset masyarakat, coba membangun benih-benih perpecahan. Anies selama ini dikaitkan dengan Jokowi dari 2019 sampai sekarang. Makanya saya aneh lah, Pak Jokowi kan sudah jadi presiden, udah selesai masa jabatannya 2024. Terus Anies dianggap saingan Jokowi, dari mana ceritanya gitu loh. Yang ada Anies itu gubernur yang siap maju menjadi calon presiden. Nah, seharusnya kalau benar-benar para buzzer-buzzer ini cerdas, bagaimana Anies disejajarkan atau diadu prestasinya atau programnya dengan lawannya yang akan menjadi bakal calon presiden, bukan dengan Pak Jokowi gitu.
itu yang baru benar gitu. Tapi ini kan enggak. Kemudian 2019 buzzer-buzzer itu terus membangun pencitraan dalam membangun stigma Cebong Kardun, membangun pencitraan dengan Mas Ganjar ya kan, yang akhirnya terus konflik Cebong Kardun dibangun sedemikian di media sosial ya kan. 2020 saya keluarkan Gema Puan dengan menjadikan Puan for Presiden 2024. Ternyata karena yang dianggap saingan pasti dihajar oleh para buzzer itu dengan segala macam, termasuk Mbak Puan. Padahal di sini kita tahu bahwa Mbak Puan itu elit politik dari atau tokoh politik dari Partai PD Perjuangan. Mas Ganjar juga sama gitu, dan Jokowi juga gak sama. Terus kenapa kalau Mbak Puan diserang, diremehkan, direndahkan, bahkan difitnah oleh para buzzer-buzzer itu, atau yang para, kalau kata bahasa Noel tuh cepuk lah katanya, cepuk-cepuk perusak NKRI, Persatuan Bangsa, yang dia memanfaatkan bikin konten tapi coba mendeskripsikan Mbak Puan. Nah, ini kan dua tokoh ini kan selalu menjadi sasarannya para buzzer, ya kan, antara Mbak Puan dan Anies gitu loh. Nah, kalau seandainya mereka benar-benar dipasangkan, menurut saya ini keren. Apa kerennya? Orang yang dizolimin oleh para buzzer ini bersatu dan ingin membuktikan prestasinya, dan dia memang dia yang paling layak untuk maju menjadi capres dan cawapres 2024. Jadi itu yang paling penting bagi saya, karena bagaimanapun juga masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat rasa empatinya itu tinggi, simpatinya tinggi. Jadi ketika ada orang yang dizolimin, pasti mereka akan mendukung, pasti mereka akan dipilih. Dan terbukti sampai detik ini, buzzer-buzzer itu menjadi musuh bersama bagi masyarakat yang mencintai persatuan ini. Jadi bagi saya, kalau seandainya kan pasti ditanya, kalau Mbak Puan dengan Anies bagaimana? Saya mendukung, sangat mendukung, karena saya punya ada 3 kriteria saya, dan salah satunya Mbak Puan, Anies, Puan Anies, Puan Andika, atau Puan Prabowo gitu. Nah, ternyata keluar nama yang menjadi rame adalah Puan Anies. Jadi bagi saya ini sangat menarik, dinamika politik hari ini. Terus berputarnya itu sangat gratis segala macam. Tapi satu pesan saya, ketika Puan Anies ini benar-benar menjadi pasangan yang akan diusung oleh Ibu Mega nanti, atau itu semua terserah Ibu Mega sih sebenarnya. Tapi seandainya berandai-andai kita itu Mbak Puan menjadi pasangannya atau didampingi oleh Anies Baswedan, saya berharap Demokrat bergabung dengan PD Perjuangan, biar mengklirkan persoalan kalau benar ada SBY dengan Ibu Mega ada permasalahan pribadi. Ini harus diselesaikan semuanya, dan mereka harus berkoalisi biar menunjukkan kepada masyarakat dan mendidik kepada masyarakat ini bahwa tokoh-tokoh negara ini juga bisa bersatu untuk perbaikan bangsa ini. Itu. Terus nanti dengan koalisi dengan yang lain terserah lah. Pokoknya yang penting kalau bisa Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai PD Perjuangan. Salah satu alasan saya biar kesejukan, kedamaian, dan tidak adanya fiksi di antara Partai Demokrat dan PDIP, antara SBY dan Ibu Mega selesai ketika mereka berkoalisi. Jadi begitu kalau menurut saya tentang Puan dan Mbak Puan dengan Anies Baswedan, itu pasangan yang keren, dan semua terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita berikhtiar, kita yakin dengan apa yang kita bela, yang kita perjuangkan, insya Allah akan menang gitu. Dan dari masyarakat sendiri, aku
tadi nongkrong, ngobrol dengan masyarakat, dia dengarkan diskusi tadi kita di lingkungan, sangat antusias dan dengan sangat senang. Keren bos, keren. Itu bisa menang kalau Puan sama Anies itu berpasangan. Jadi ada beberapa rujukan dari 1-2 hari ini pendapat-pendapat dari masyarakat, dan alhamdulillah mereka mendukung positif tentang seandainya koalisi pasangan Mbak Puan dan Anies ini benar-benar terwujud di 2024. Insya Allah 90% saya meyakinin kemungkinan besar pasangan ini bisa sampai 2024. Dan insya Allah juga akan memenangkan Pilpres ini. Jadi begitu teman-teman pendapat saya 2 hari ini, dan dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan tentang pasangan bagaimana dengan Puan dan Anies Baswedan. Salam Pancasila.